Kalau bisa hafal semuanya alhamdulillah. Enggak ya lancar baca. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahi wa alamun ala dzatil wajibil wujudi al mustahiqul jam'il kamalatil yadati wa lam yusamma bi ghairu ta'ala wa la ta'anutan fil kufri bi khilafir rahmani ala nazain fi. Kemarin kita sudah bahas bismin itu. PR kalian udah ketemu belum tuh? Enggak dicari paling. Dicari enggak? Kamu datang-datang bilang belum loh, kemarin nggak masuk kamu. Oh, kamu hafalkan alfiyah. Karena siapa alfiyah maka akan jadi orang kaya. Kan kamu mau kaya tadi, mau sugih. Kalau cowok maka istrinya akan cantik, kalau cewek maka suaminya akan loh. Yang hafal alfiyah itu kalau dia cowok maka nanti istrinya akan cantik. Tapi kalau dia cewek maka suaminya akan gitu loh. Plus sugih. Enak tuh. Iya, hafal itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minimalnya mukhtasar alfiyah saya itu tuh. Ya. Kamu alfiyah nggak hafal, mukhtasar nggak hafal. Mukhtasar itu kan seperlimanya itu. Kalau nggak sugih-sugih amat kan minimalnya nggak melarat itu, mau seperlima. Kalaupun nggak ganteng kan nggak jelek-jelek amat. Gitu ya. Walaupun nggak ganteng seperti saya lumayan lah. Nggak jelek amat lah. Kemudian lafadz Allah wasluhu alahu ilahun ya, jadi alaha. Khudifat hamzatuhu itu anha al wa huwa ismu jinsin li kulli ma'bud. Tsumma fil ma'budi bahaqi faqat aw sifa wa lam yusaf bihi fa alaihi wa alai mafhumul jalal bin nadri li asli kulliyin wa bin nadri ilahi juz'iyyin wa min utama kana min a'lami al khassa min haitsu innahu lam yusamma bi ghairu ta'ala wa min al ghalabah min haitsu inna aslahu al ilah bin nadri istimali fil ma'bud bihaqqi faqat wa kana qawlu la ilaha illallah kalimatun tauhid. Nama buddha bihaqqin illa dzalikal wahid haq. Jadi Allah ada yang bilang dari ilah, ada yang bilang dari aliha. Min aliha bikasri aini idza tahayyurul khalqi fi ma'rifatihi aw fi fatiha idza abada aw min la dartafa idza tajaba wa hada likauni nadrun li asli qabla alamiyah la yunafi ala ilmi alamiyatuhu wa huwa arabiyyun wa wurudu fi ghairil arabiyyah min tawaqqufi lughat. Lafaz Allah itu loh, dari apa aslinya itu? Ada yang bilang dari aliha, ada yang bilang dari ilah, ada yang bilang dari lah. Aslinya itu
Wa man za'ama anau ismun limafhumil wajibil wujud li dzati awil mustahaq lil ma'budiyah wa kullun minhuma kullun in hasara fi fardin fala yakunu alaman li anna mafhumal ilmi juz'iyun faqad saha walizamu anna la ilaha illallah la tufidu tauhidan kama bayantu fi ruhil irsyad. Bentar. Kama anal haqqa wa wafaqan Syafi'i wal aktsarin anna kullama qila fil Qur'ani min ghairil a'lam annahum mu'arrab laisa kadzalika bil arabiyyun tawaqqafat fi al-lughat wa la budda an yakhfa ala mithli Ibnu Abbas kaunuhu arabiyyan kama khafi alaihi makna fatir wa fatih waqad qala Syafi'i radhiyallahu anhu la yuhitu bil lughati illa nabiyyun la yuhitu bil lughat illa nabiyyun wa mustahaqqun indal akhtarin wa qul Ibnu Hayyan binari laisa mustahaqqan indal akhtarin la'allahu arada minan nuhat arafa al-ma'arif wa anna kana alaman. Ada yang bilang dari aliha, ada yang bilang dari ilah, kemudian dikasih al, menjadi Allah. Jadi ilah bukan menjadi al-il. Ilahun, kemasukan al kan al-ilah tuh aslinya. Terus menjadi Allah. Apa itu? Apa itu? Allah. Apa itu? Ayo. Ismu jinsin likulli ma'bud aslinya ilah. Terus istimali fil ma'bud bihaq al ma'bud bihaq huwa Allah. Terus ada yang bilang ini aslinya ajam atau Arab. Aslinya ajam atau Arab. Faqad qala Syafi'i radhiyallahu anhu la yuhitu bil lughati illa nabiyyun. Tidak ada yang bisa meliputi bahasa kecuali seorang nabi. Kata Imam Syafi'i ini la yuhitu bil lughat illa nabiyyun. Tidak ada yang bisa, sebenarnya kata beliau, tidak ada yang bisa menciptakan bahasa-bahasa ini, tidak ada yang bisa mencakupi seluruh bahasa kecuali seorang nabi. Umpamanya Nabi Adam alaihissalam turun ke dunia, yang menciptakan bahasa itu siapa? Ya Nabi Adam, atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menerima bahasa-bahasa baru itu adalah seorang nabi dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an turun dengan bahasa-bahasa Al-Qur'an itu. Itu enggak ada yang bisa bikin. Yang bikin adalah nabi. Kita bilang Quran, yang bilang Quran itu siapa? Yang pertama kali ngomong Quran itu, ya Nabi. Paham nggak? Asmaul Husna ada 99, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Siapa yang mengucapkan itu? Jadi kalau nggak Nabi nggak bisa dia. Dan Nabi bukan dari pikiran beliau sendiri, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa ngasih tahu ini ada Taurat, ada Injil, ini dari Quran. Ini yang dari langit tuh ada Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Yang bisa ngomong begitu Nabi. Kalau cuma manusia biasa nggak bisa. Coba kamu bikin bahasa baru, istilah-istilah baru di dalam agama ini sekiranya semua orang terima itu. Apapun yang diucapkan oleh Rasulullah itu diterima oleh semua umat Islam. Bahkan diterima oleh mu'dzam manusia ini, kebanyakan manusia. Kristen terima apa, beritanya semuanya diterima semua. Bahasanya diterima. Ada istilah Dajjal itu. Siapa yang mengucapkan? Nabi. Iya kan? Al-Masih itu. Siapa yang mengucapkan? Nabi. Makanya Imam Syafi'i dengan entengnya beliau mengatakan la yuhitu bil lugha illa nabiyyun. Jadi yang mengucapkan bahasa adalah nabi. Lah yang mengucapkan Allah itu siapa itu? Nabi.
Ya dari Nabi Adam sana. Ini bahasa kenabian ini. Nggak ada yang bikin-bikin tuh nggak ada. Nggak ada kok orang Afrika tiba-tiba mikir cocoknya ini Allah cocoknya ini. Ya kan gitu kan. Kamu sekarang saya tanya, ya kan? Ahli nahu yang ngotak-ngatik lafaz itu atau ahli nahu yang ngarang lafaz Allah? Yang bikin lafaz baik, yang mengucapkan Allah itu loh. Diucapkan oleh Nabi, baru dipikir sama ahli nahwu, atau ahli nahwu mufakat. Cocoknya ini kita bikin ilah begitu, terus kita kasih al, terus habis itu kita mufakat ya, ucapannya Allah gitu ya. Apa terjadi perdebatan di situ? Enggak, kalau saya enggak gitu. Kalau ilah kemasukan al ya al-ilah. Ada yang sul, ya kan? Coba itu ilah apa aliha? Ya kan gitu kan. Apalah itu. Lah kan itu lah itu. Loh kok lah itu Ustaz? Loh, Allah itu kalau alnya dibuang bunyinya apa? Allah alnya dibuang bunyinya lah. Loh ini nggak ngarang loh ini ya. Dikiranya ngarang ini. Ya kan? Nih, ya kan? Min aliha bikasri ainihi. Berarti lamnya ini kasro aliha, ya kan? Au min lah idar tafa'a idah tujiba wa hadza liqauli nadrun li asli qoblal alaminya. Lah ini artinya adalah idar tafa'a, sesuatu yang tinggi. Au idah tujiba, ketika sesuatu terhijab, itu artinya lah. Kan cocok tuh. Kalau lah kemasukan al menjadi ya kan itu kan? Lahu. Lah gitu. Kalau kemasukan al menjadi Allah gitu kan itu kan Allah gitu kan. Ka aliha kalau kemasukan al berarti al aliha. Ilahun kemasukan al berarti al ilah gitu kan. Paham ya? Nah, ini terjadi perdebatan begitu. Ini nggak ngarang bukan, ya kan? Oh, ngarang yo sulit kok, ngawur kamu tuh. Paham ya? Nah, ini bacanya di sini. Gerak-gerak ini. Aduh. Nggak mutu ini. Jadi ulama ini mikirnya ya lama, maka terus tadi itu pakai rumusnya Imam Syafi'i. La yuhitu bil lughati illa nabiyyun. Tidak ada yang mampu mencakup bahasa secara keseluruhan kecuali pasti dia ini seorang nabi. Yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim siapa? Nabi. Maka di dalam kitab ini dikatakan bahwa Bismillah itu khosoh di hadil ummah apa? Amah di jami'in nas. Dalam kitab apa kemarin? Apa kitab ushul fikih yang Waraqat dibahas bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu loh khosoh di hadil ummah ummatin Nabi Muhammad SAW apa amah sejak zaman dulu. Maka jawabannya tafsir. Secara lafaz khos. Apa secara lafaz am, secara lafaz itu umum, sejak zaman dulu sudah dipakai. Bismillahirrahmanirrahim dipakai. Dalilnya adalah suratnya Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Bilqis bunyinya innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Tetapi secara pemakaian di dalam kehidupan sehari-hari itu khas untuk umatnya Rasulullah. Sehingga ada hadis, ya kan? Kul amrin dibalin la yubda'u bi bismillah bahwa abtar, wa aktok, wa ajdam. Segala kebaikan
tidak dimulai dengan apa? Tidak dimulai dengan bismillah, maka barokahnya akan terputus. Tetapi itu pun hanya kegiatan, bukan ibadah. Bukan semua perkara yang barokah harus bismillah, enggak. Maksudnya adalah amaliyah yang bukan ibadah mahdoh. Ibadah yang murni itu, rukun Islam, rukun iman itu. Dalilnya adalah kalau kamu sholat itu. Sholat adalah as-sholat syariun. As-sholat lugotan ad-du'a. Walakin as-sholat syar'an af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir. Sholat itu dimulai dengan takbir. Terus jangan dalil. Loh enggak barokah Ustaz. Katanya setiap perkara barokah dimulai dengan bismillah. Paham? Wah, kalau gitu kita besok sholat subuh, ya kan? Langsung bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan bismillah, maksudnya amaliyah yang bukan ibadah mahdo. Ibadah ini ada dua. Ibadah mahdo itu yang murni-murni itu loh. Itu sudah datanya dari nas sana, nggak usah kamu otak-atik. Tapi yang belum ada nasnya dari Rasulullah, ya kan? Makan ala sunnah, tidur apa semuanya itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, itu namanya mikir. Ulama tuh mikir loh nulis itu. Kalau kita baca aja nggak bisa mikir. Mereka itu nulis itu mikir. Bismillah, Allah, itu jadi pikir segitu panjangnya. Ya, kemarin baknya belum dibahas tuh. Kalau mau bahas bak panjang itu di bajuri itu. Baknya yang dibahas panjang itu. Yang pernah saya terangkan bahwa ini takliknya kemana, ini am apa khos, ini fi'il apa isim, ini muqaddam atau muakhir, itu dalam bajuri. Itu udah mutaakhirin. Ternyata yang di sini yang dibahas adalah ismunnya. Ismun ini wazannya apa? Uful, u'lu, ya. Uful, kayak itu ya. Apa-apa ini? Nah, sekarang dibahas lagi Allah. Oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami beliau bahas itu aslinya apa? Ilahun. Kan kata sebagian. Malah kata sebagian mengatakan aslinya adalah la. Lam alif langsung ha. La, lahu. Sehingga kemasukan al itu langsung jadi Allah. Apa artinya la? Idar tafa'a atau idah tujiba. Wa mustahaqqun indal aktsarina wa qul ibnu hayyan fi nahri laisa mustahaqqun indal aktsarin la'allahu arada minan nuhati wa arafal ma'arif wa in kana alaman. Sebagian mengatakan udah enggak usah diotak-atik. Allah ya sudah begitu. Enggak kok aslinya ilah, aliha, lah, kemasukan al, enggak usah begitu. Pokoknya langsung turun dari langit bunyinya Allah. Wah nyatanya Rasul nggak pernah nerangkan, nggak pernah kok. Nabi itu nggak pernah jelaskan. Allah juga tidak pernah jelaskan bahwa Allah ini aslinya adalah lafaz Allah ini aslinya adalah, nggak pernah, nggak ada itu. Sudah jadi begitu. Paham? Seperti nama kamu tuh, Mia. Kan ada nama kamu tuh ada yang mustaq, ada yang guru mustaq, paham ya? Berarti sakinah, berarti sakananya sekunu. Oh, aslinya sakananya juga. Kamu itu mustaq namanya. Ya kalau Nia itu aslinya apa? Apa harus bapaknya ditanya dulu tuh begini loh aslinya itu. Aslinya itu mania. Dalam pikiran saya itu. Terus saya potong MA-nya buang, jadi Nia gitu. Apa aslinya iya? Kan ada saya, kamu dan iya. Iya harus kemasukan N. Jadi Nia.
Terus yang punya nama terus ngomong, enggak ada gitu-gitu, enggak ada semuanya. Itu pokoknya jadi langsung. Kan gitu. Wa ada lafdzul jalalah ghairu mustaq wa huwa asliyun minallahi subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Pokoknya keluar langsung Allah. Nah, enak malah ya. Jadi kan ada yang ngomong aslinya ilah, alihah, ada ngomong lah. Ya, paham? Wallahu a'lam. Nah, ini nanti kamu baca boleh nih halaman 9 nih ya. Apa yang saya baca dari kemarin tuh, ya kan? Dua pertemuan ini 1 dan 2 ini boleh di halaman 9. Jadi ngaji minatnya tidak terburu-buru, paham enggak? Selama saya ada ngaji terus. Terus pokoknya datang aja, nggak usah diteriak-teriak itu. Paham? Nanti kalau saya nggak ada ya libur. Libur saya maksudnya, gantian. Ada yang nanya? Boleh nanya.